Teman-teman, pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, apa sih arti sebenarnya dari Sumpah Pemuda yang setiap tahun kita peringati? Apakah hanya sekadar upacara, menghafal 3 ikrar, lalu selesai? Tunggu dulu. Di balik teks yang singkat itu, tersimpan semangat yang jauh lebih besar dan mendalam, sebuah kekuatan yang menjadi fondasi bangsa kita. Hari ini, mari kita bedah bersama makna sesungguhnya dari Sumpah Pemuda, Ikrar Sakti para pemuda Indonesia. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, serta ketik di kolom komentar video ini sudah sampai kota mana saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu kembali ke masa lalu, ke era sebelum tahun 1908. Bayangkan Indonesia saat itu. Kita belum menjadi satu kesatuan. Yang ada adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, dan banyak lagi organisasi pemuda lainnya. Semangat mereka hebat, tapi perjuangan mereka masih terkotak-kotak berdasarkan suku, pulau, dan daerah masing-masing. Mereka berjuang untuk daerahnya, bukan untuk sebuah entitas besar yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. Para penjajah tentu saja senang melihat kondisi ini. Politik divide et impera atau pecah belah dan kuasai berjalan mulus. Selama kita terpecah, kita akan selamanya lemah. Di tengah situasi inilah secercah harapan muncul. Para pemuda terpelajar dari berbagai daerah mulai menyadari satu hal penting. Perjuangan sendiri-sendiri tidak akan pernah membawa kita pada kemerdekaan. Mereka butuh sebuah wadah, sebuah ide, sebuah semangat bersama yang bisa melampaui batas-batas kedaerahan. Inilah tujuan utama di balik penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Bukan sekadar kumpul-kumpul, tapi sebuah misi suci untuk membangkitkan jiwa nasionalisme di seluruh penjuru Nusantara. Mereka ingin menanamkan gagasan bahwa kita, dari Sabang sampai Merauke, adalah satu. Tujuan kedua adalah memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Ini bukan hal yang mudah. Menyatukan pemuda dengan latar belakang budaya, bahasa, dan adat yang berbeda-beda adalah sebuah tantangan besar. Namun, mereka sadar persatuan adalah senjata paling ampuh untuk melawan penindasan. Sumpah Pemuda dirancang untuk menjadi perekat, menjadi tali pengikat yang menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku dalam satu barisan perjuangan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sejatinya sudah mulai bersemi dari sini. Dan yang paling krusial, tujuan ketiga adalah menghilangkan sentimen kedaerahan yang sempit. Para pemuda itu sepakat untuk menanggalkan ego kesukuan mereka. Bukan berarti mereka melupakan asal-usulnya, tidak sama sekali. Tapi mereka meletakkan identitas yang lebih besar di atas segalanya, identitas sebagai bangsa Indonesia. Mereka tidak lagi berkata, saya orang Jawa atau saya orang Batak, melainkan dengan lantang mengatakan, saya adalah orang Indonesia. Pergeseran pola pikir inilah yang menjadi titik balik perjuangan kemerdekaan kita. Sebuah peristiwa besar tentu tidak lepas dari tokoh-tokoh hebat di baliknya. Mari kita kenali beberapa arsitek utama Sumpah Pemuda. Pertama, ada Soegondo Jojo Poespito. Beliau adalah sosok sentral yang terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda kedua. Sebagai seorang pemuda Jawa yang tenang dan bijaksana, beliau mampu menjadi penengah di antara berbagai pendapat yang muncul. Kepemimpinannya yang luwes dan kemampuannya merangkul semua golongan menjadi kunci suksesnya kongres ini. Tanpa ketenangan dan kebijaksanaannya, mungkin saja kongres akan berakhir tanpa hasil yang monumental. Selanjutnya, kita tidak bisa melupakan Muhammad Yamin. Beliau adalah sang penggagas, sang visioner. Sebagai sekretaris Kongres, Yamin adalah otak di balik rumusan 3 ikrar
Sumpah Pemuda. Dikenal sebagai pemuda Minangkabau yang cerdas dan berapi-api, beliau yang menyusun konsep tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Konon, saat kongres hampir berakhir, Yamin menuliskan rumusan ikrar tersebut di secari kertas dan memberikannya kepada Sogondo sambil berbisik, "Saya punya formula yang lebih elegan untuk keputusan kongres ini." Formula itulah yang kini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian, ada juga Amir Zarifoedin Harahap. Sebagai bendahara, peranannya sangat vital dalam memastikan kongres dapat berjalan dengan lancar dari segi finansial. Pemuda Batak yang bersemangat ini tidak hanya mengurus keuangan, tetapi juga aktif memberikan sumbangsih pemikiran. Kehadirannya bersama dengan banyak tokoh lain dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kongres ini adalah representasi nyata dari keindonesiaan, sebuah miniatur persatuan yang ingin mereka wujudkan dalam skala yang lebih besar. Tentu saja, masih banyak tokoh lain yang perannya tak kalah penting, seperti Joko Marsaid sebagai wakil ketua, dan para pembicara hebat seperti Poer Nomowelan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro yang membahas tentang pentingnya pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Indonesia. Mereka semua dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu padu demi satu tujuan mulia. Mereka adalah bukti hidup bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang bisa disatukan untuk kekuatan bersama. Sekarang, mari kita resapi kembali 3 ikrar sakti itu. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ikrar ini bukan hanya pengakuan geografis, ini adalah komitmen untuk mencintai, menjaga, dan membela setiap jengkal tanah dari ujung barat hingga ujung timur sebagai rumah kita bersama. Darah yang tumpah di Aceh adalah duka kita, kemajuan di Papua adalah kebanggaan kita. Kita terikat oleh tanah yang sama. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini adalah penegasan identitas kolektif. Kita mungkin punya suku Batak, Dayak, Bugis, atau Bali, tapi di atas itu semua, kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Ikrar ini mengajak kita untuk meruntuhkan tembok prasangka antar suku dan melihat satu sama lain sebagai saudara sebangsa. Nasib kita terjalin satu sama lain dalam sebuah permadani kebangsaan yang indah. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengapa bahasa? Karena bahasa adalah jembatan komunikasi. Dengan ratusan bahasa daerah yang ada, para pemuda itu sadar mereka butuh satu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu dipilih bukan karena dominasi, tapi karena sifatnya yang egaliter dan mudah dipelajari oleh berbagai suku. Ini adalah langkah jenius untuk mempersatukan komunikasi dan pemikiran seluruh rakyat. Jadi teman-teman, Sumpah Pemuda bukanlah sekedar catatan sejarah yang usang. Ia adalah api semangat yang harus terus kita nyalakan. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada persatuan. Di era modern ini, tantangan kita mungkin berbeda. Bukan lagi melawan penjajah dengan senjata, tapi melawan perpecahan akibat berita bohong, ujaran kebencian, dan ego golongan. Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kali kita melihat perbedaan di antara kita, ingatlah bahwa para pahlawan muda kita di tahun 1978 telah menunjukkan jalannya. Mereka membuktikan bahwa dari keragaman bisa lahir persatuan yang kokoh. Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai kompas moral kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita terus rawat persatuan, junjung tinggi bahasa Indonesia, dan cintai tanah air ini dengan segenap jiwa.
karena kita adalah putra dan putri Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang warisan berharga para pendahulu kita. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang kehebatan bangsa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.